Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi dengan NIM 222060041 dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar fisiologi sistem persarafan. Sistem saraf pada manusia. Apa sih itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Pada sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau biasa disebut dengan neuron. Neuron ini membentuk sistem jaringan saraf. Mereka bekerja dengan tindakan kimia dan listrik yang memungkinkan transmisi sinyal di tubuh kita. Neuron ini adalah komponen utama dalam sistem saraf. Pada neuron ini terdiri atas dendrit, di mana dendrit ini merupakan bagian neuron yang berfungsi menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarkannya ke akson. Akson ini adalah bagian neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron yang lain menuju saraf pusat yang nanti akan direspon menjadi suatu gerakan. Dan adapun badan sel yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Akson atau neurit yaitu penjularan badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Selanjutnya ada nukleus atau biasa disebut dengan inti sel. Ini adalah organel inti dan terbesar dalam sebuah sel. Pada sel saraf terdapat juga selubung mielin. Selubung mielin adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Pada sel saraf juga terdapat sel cawan yang merupakan sel yang membentuk selubung pada sistem saraf tepi. Dan selanjutnya yaitu terminal akson. Terminal akson yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antar dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lainnya. Dan pada sel saraf juga terdapat nadus Ranvier. Nadus Ranvier adalah bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Nodus Ranvier memiliki diameter sekitar 1 mikrometer. Adapun akson adalah serabut saraf yang sangat tipis membawa impuls saraf dari neuron atau sel saraf ke neuron lain. Pada sistem saraf terdiri atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dan pada sistem saraf pusat juga terdiri atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, yang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Pada otak juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu korteks motorik. Korteks motorik ini bekerja saat manusia membuat rencana dan pergerakan tubuh. Selanjutnya yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Selanjutnya yaitu bulbul olfaktori, berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup, lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Selanjutnya yaitu juga terdapat lobus temporal. Saraf ini berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan yang berperan dalam fungsi bicara. Selanjutnya yaitu batang otak, di mana bagian otak ini berfungsi menghubungkan otak ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu korteks somatosensorik. Saraf ini berfungsi menerima impuls-impuls sensorik spesifik pada talamus. Selanjutnya yaitu lobes parietal. Saraf ini berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spesial atau disebut dengan pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Selanjutnya yaitu lobus occipital, berfungsi mengendalikan fungsi penglihatan. Selanjutnya yaitu cerebellum yang berfungsi sebagai pengendali gerakan, menjaga postur tubuh dan keseimbangan, serta menerima sekaligus mempelajari gerakan baru. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang dikelilingi oleh tulang, cakram tulang rawan, ligamen, dan otot untuk melindunginya dari cedera dan guncangan akibat gerakan tubuh. Tulang tersebut terdiri dari 33 ruas yang disebut dengan vertebra atau tulang belakang. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah ke payudara dan sel darah putih. Tanpa
sel darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang, tubuh Anda tidak akan berfungsi dengan baik. Sumsum tulang belakang sudah terbentuk sejak di dalam kandungan. Pada sistem saraf tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinal. Saraf spinal merupakan gabungan saraf sensorik dan motorik yang terletak di sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk membawa pesan dari organ reseptor tubuh menuju saraf pusat, yaitu saraf leher atau serviks 8 pasang, saraf punggung 12 pasang, saraf pinggang 5 pasang, saraf pinggul 5 pasang, dan saraf ekor 1 pasang. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari dua, yaitu saraf sadar atau somatik dan saraf tidak sadar yaitu otonom atau simpatik. Pada sistem saraf sadar atau parasimpatik memiliki fungsi utama yaitu mengontrol berbagai aktivitas tubuh saat sedang istirahat serta mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Pada saraf-saraf parasimpatik atau sadar bekerja untuk menyempitkan pupil, menyebabkan air liur, memperlambat detak jantung, mengencangkan bronkus di paru-paru, melancarkan pencernaan, melepaskan empedu, serta membuat kontraksi kandung kemih. Selanjutnya yaitu sistem saraf simpatik atau tidak sadar. Fungsi utama dari sistem saraf simpatik adalah sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman atau bahaya. Ketika tubuh dihadapi oleh ancaman, saraf simpatik akan merangsang berbagai organ tubuh untuk bereaksi supaya terhindar dari bahaya. Saraf simpatik bekerja untuk mempercepat denyut jantung, memperbesar diameter pembuluh arteri, memperkecil pupil, mengerutkan kantung kemih, mempercepat proses pencernaan. Untuk menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Yang pertama yaitu penghantar impuls, merupakan sel saraf atau neuron yang bertugas mengalirkan rangsangan berupa elektrokimiawi untuk menjalari serabut saraf. Kedua yaitu efektor. Efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Yang ketiga itu reseptor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Itulah tadi penjelasan konsep dasar fisiologi sistem persarafan pada manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.